Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabu Aliafgan, NIM D0222328, dengan mata kuliah Bisnis Digital. Baik, terkait judul saya merupakan Strategi Pengembangan Bisnis Digital Tenun Sutra Mandar dengan melalui integrasi STP, 7P, dan pemasaran digital. Baik, untuk pendahuluan, latar belakang, yaitu peluang besar digitalisasi produk lokal melalui UMKM, pariwisata, ataupun kerajinan. Nah, tenun sutra Mandar merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi, terkhusus dari daerah Mandar, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Produk tenun ini dikenal karena keunikan motif, teknik pembuatan manual yang diwariskan secara turun-temurun, serta kualitas bahan sutra yang diproses secara tradisional oleh para pengrajin lokal. Namun, meskipun memiliki keunggulan khas dan potensi pasar yang besar, produk ini masih menghadapi tantangan dalam hal akses pasar, terutama di era digital saat ini. Dan juga, tujuan utama yaitu meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk serta memperluas akses pasar melalui media digital. Nah, di sini untuk mengajukan strategi pengembangan bisnis digital untuk tenun sutra Mandar, ini merupakan bentuk upaya meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk ini dengan memanfaatkan teknologi digital terkini serta pendekatan pemasaran secara modern. Fokus utamanya ialah tentang bagaimana caranya kita mengintegrasikan budaya lokal dengan teknologi inovatif untuk menciptakan pengalaman konsumen yang menarik dan memperluas penetrasi pasar. Baik, yang kedua yaitu infrastruktur bisnis digital. Nah, di sini kita akan membuat platform e-commerce yang responsif dan user-friendly. Dan juga, kita akan membuat sistem pembayaran digital yang beragam, baik itu melalui transfer bank, e-wallet, ataupun kartu kredit, dan kita bahkan bisa mulainya dengan COD cash on delivery atau beli di tempat, bayar di tempat. Yang ketiga yaitu kita harus membuat website-nya, website resminya, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagai bentuk promosi dan interaksi pelanggan. Nah, di sini kita akan lebih terfokus dan berinteraksi langsung dengan para customer-customer kita agar lebih memudahkan dan bisa menjangkau para customer tersebut. Nah, untuk analisis segmentasi pasarnya, yang pertama, kita harus menarget siapa yang harus kita target. Nah, target konsumen utama yaitu berusia rentangnya itu 25-45 tahun dan mayoritas wanita berpendapatan menengah ke atas, cocok dengan yang produk yang saya tawarkan, karena pada umumnya yang paling sering memakainya yaitu wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan lelaki juga memakainya dengan sebagai alat pengganti sarungnya, karena sabe merupakan sarung. Dan karakteristik online, aktif di Instagram, TikTok, dan Facebook mencari produk eksklusif dan unik, loyal terhadap brand kultural, yang artinya di mana kita harus memfokuskan produk-produk apa saja yang akan kita tawarkan, baik itu seperti sarung, tas yang kita baluti dengan hiasan sarung sakbe tersebut. Nah, untuk implementasi STP-nya, yaitu strategi pemasarannya, yaitu dari segmentasi. Segmentasi ini berdasarkan demografi, fisiografi, dan perilaku konsumen digital. Di sini kita menganalisa bagaimana demografinya, bagaimana psikografinya, bagaimana interaksi pembeli, dan bagaimana hasil dari apa yang kita tawarkan kepada para customer. Nah, fase kedua yaitu targeting. Targeting di sini kita fokus pada pelanggan yang menghargai nilai budaya dan keunikan produk. Nah, di sini kita mengandalkan nilai atau value dari produk kita. Karena sarung sakbe atau tenun Mandar ini memiliki value yang sangat unik, value yang sangat bernilai, terkhususnya di daerah
Mandar itu sendiri. Karena ini merupakan budaya yang sangat khas dan ini bisa menjadi daya tarik untuk para customer untuk membeli. Dan juga positioning. Nah, di sini adalah produk eksklusif dengan nilai seni dan budaya yang tinggi dengan kualitas sutra yang asli. Di sini kita mengatakan positioning, kita mengkhususkan, memposisikan bahwa ternyata tenun sutra Mandar ini memiliki nilai yang sangat khas dengan tenun sutra yang sangat presisi, yang sangat unik, dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi dengan budaya yang sejarah yang panjang. Dan ini merupakan ciri khas dan menjadi alasan di positioning kita memposisikannya sebagai produk yang berkualitas. Oke, lanjut. Nah, strategi pemasarannya yang pertama kita harus tentukan ialah produknya. Apa sebenarnya produknya kita? Produknya kita ialah tenun sutra berkualitas yang tinggi dan unik, dan kita harus membedakan mereknya dengan seller-seller yang lain. Yang kedua yaitu price atau harga. Nah, kita harus menentukan harganya, harga yang sesuai dengan segmen pasar dengan menengah ke atas, agar produk kita terlihat tetap lebih berkualitas. Dengan yaitu place, tempat, yaitu bagaimana prosesnya nanti kita menjual kalau tidak ada tempat. Di sini tempatnya kita untuk mendistribusikan melalui e-commerce dan media sosial. Yang keempat itu yaitu promosi, penggunaan SEO, Search Engine Optimization, yaitu bagaimana cara kita mengatur algoritma agar ketika pelanggan ini mencari produk kita, mereka lebih mudah mencarinya dengan fitur SEO. Nah, melalui media sosial dan pemasaran influencer, para influencer. Yang keenam itu orang to people. Kita harus membentuk tim kreatif, yaitu meliputi pengrajin lokal serta itu tim marketing yang dapat mempromosikannya. Dan ketujuh itu proses bisnis yang efisien dan transparan, bahwa produk betul kita ini tidak dimanipulasi dan real, betul karya yang tidak dilebih-lebihkan dari segi harga, kualitas, dan betul-betul transparan. Dan yang terakhir itu bukti fisik, yaitu berupa kemasan eksklusif dan sertifikat keaslian. Di sini kita harus memperjelas betul-betul produk ini ada dengan kemasan eksklusif, yaitu kita buat kemasannya dengan semenarik mungkin sehingga orang tertarik dengan produk kita. Serta kita harus membuat sertifikat keaslian bahwa produk ini bukan kaleng-kaleng dan real, murni dari budaya Mandar. Nah, penerapannya dari segi cross-selling, di sini cross-selling ialah kita harus membuat produk kita memiliki pelengkap dan nilai tambahan seperti yang tadi, tenun sutra Mandar. Nah, seperti produk pelengkap, jika semisal kita bisa jadikan tas, bisa dijadikan motif baju, itu merupakan, jika semisal baju bisa dijadikan motif-motif sabe, itu merupakan produk pelengkap dengan nilai tambah yang sangat unik dan menjadi nilai ciri khas tersendiri pada produk tersebut, baik itu di baju, baik itu di tas, dan lain-lainnya. Dan untuk penerapan pada upselling, yaitu versi produk premium dan eksklusif untuk meningkatkan nilai transaksi, ialah kita harus menekankan bahwa produk tenun sutra Mandar ini tidak hanya sutra biasa, tetapi ini merupakan dari daerah Mandar yang dirajut dengan serumit-rumitnya, bahwa ini memiliki nilai karakteristik yang sangat tinggi, dengan proses yang tidak mudah, bahwa ini merupakan produk yang sangat mahal, premium, sehingga produk kita ini